I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Apakah pergaulan bebas marak terjadi di daerah ini? Pergaulan bebas di daerah sini tentunya untuk yang sehat atau yang tidak tentunya bisa dilihat dari sisi di dusunnya. Yang pertama, sisi positifnya dulu pergaulannya yang yang sehat seperti apa sih? Tentunya ada suatu di dusun ada kelompok kepemudaan, itu salah satu wadah untuk menjadi pergaulan yang sehat. Nah, wadah pun itu harus ada yang membimbing. Di antaranya ada kepala dusun atau kawil atau RT, RW, itu salah satunya. Nanti itu ada yang membina dan diketuai oleh Karang Taruna sendiri. Itu menjadi nanti ada pergaulan yang sehat di daerah sini. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Contohnya apa saja ya Pak? Contohnya untuk pergaulan yang sehat di dusun tentunya diadakan kegiatan. Nanti sudah ada wadahnya, diadakan kegiatan. Salah satunya untuk Karang Taruna itu menjadikan wadah. Lalu contohnya ada kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya ada arisan, ada bimbingan di Karang Taruna sendiri, ada pendampingan pengembangan ekonomi. Salah satunya bikin makanan kecil, itu salah satu contoh untuk menjadi pergaulan nanti yang akan menjadi sehat. Terusnya, Yang ketiga, menurut Bapak pergaulan sehat itu yang seperti apa ya Pak? pergaulan yang sehat tentunya sudah saya utarakan dari awal tadi. Bagaimana perkembangan anak menjadi remaja supaya sehat. Tentunya anak itu yang pertama dikasih bimbingan orang tua, itu harus paling tidak turut. Yang kedua dikasih bimbingan dengan tetangga, itu harus turut, supaya dalam pergaulannya nanti si anak itu menjadi remaja tidak terlalu bebas. Salah satu contoh, kalau anak katakanlah jam 9 malam itu harus sudah di rumah. Kalau anak belum pulang, kalau itu dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi suatu anak perkembangan remaja yang tidak akan sehat. Itu contohnya saja. Contoh kecil saja, itu enggak usah contoh yang berlebihan. Itu salah satu contoh kalau orang tua memberikan harus pulang jam 9, ya pulang. Nanti kalau si anak itu molor, dibiarkan tiap
tiap diberi kesempatan pasti akan molor juga. Nah, salah satu contoh yang kecil saja, nggak usah yang kalau nanti contohnya terlalu besar mungkin agak gimana ya, kurang bagus. Tapi kalau itu salah satu contoh kecil saja supaya nanti anak itu dikasih tempat yang bagus. Kamu harus pulang jam 9, ya pulang jam 9. Tapi kalau jam 9 tidak pulang, malam setengah 10, tiap itu orang tua membiarkan seperti itu, nanti akan berkembang tidak akan baik. Yang keempat, cara yang mudah dilakukan untuk menghindari hal-hal yang negatif dalam pergaulan itu apa aja ya Pak? Ya, kalau menanggulangi pergaulan yang negatif ini di bulan Ramadan ya, tentunya bisa menahan sedikit dengan pergaulan yang negatif. Salah satu contoh saja, mungkin dalam situasi seperti ini, anak-anak remaja yang contoh lagi, ada anak-anak yang bikin petasan. Mungkin itu petasan kalau skala kecil yo enak sih didengarkan, enak, ada yang mendukung. Tapi dengan skala yang besar itu menjadi suatu kegiatan yang tidak positif. Nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu bisa meledak, itu bukan bisa merugikan. Itu rata-rata itu adalah anak-anak yang kecil, anak-anak yang akan menjadi dewasa, itu seperti kegiatan-kegiatan yang tidak negatif. Dan saat ini di bulan Ramadan ini pun kalau untuk menanggulangi supaya menjadi positif, ada anak-anak yang ikut TPA, ada yang ikut di masjid apa itu ya, kalau mau buka puasa itu apa namanya, ya mengikuti ceramah-ceramah itulah, itu menjadi menanggulangi supaya tidak terjadi pergaulan yang negatif. Yang kelima, menurut Bapak pergaulan remaja di sini itu bagaimana ya? Tentunya di sini kalau di sisi posisi sekarang itu masih diambang kewajaran. Tentunya tidak ada pergaulan yang bebas, diantaranya tidak ada yang terjadi dengan kasus-kasus narkoba, kasus-kasus yang sangat merugikan perkembangan remaja. Itu salah satunya. Kalau untuk pengamatan saat ini tidak ada kasus yang sangat merugikan untuk remaja. Yang keenam, dampak buruknya apa ya Pak? Tentunya banyak dampak buruknya dengan pergaulan yang tidak baik. Satu contoh saja lagi, apalagi kalian adalah perempuan-perempuan sangat riskan. Kembali ke awal tadi, kalau kalian diberi kesempatan kepada orang tua, karena tadi kalian pergi dikasih waktu sampai jam 9 ya. Cara nanggulannya ya kalian supaya bisa pulang tertib. Nanti kalau sudah tidak tertib, pasti orang tua akan mencari kalian. Tentunya katakanlah sampai jam 10 pasti orang tua gelisah, apalagi HP kalian dihubungi gak bisa, pasti orang tua sudah 2 kali akan gimana ya, pemikiran akan sudah negatif. Salah satu supaya untuk menanggulangi ya kalian tepat waktu, semua tepat waktu. Dengan keadaan apapun, itu contoh kecil saja tepat waktu. Kalau dihubungi sekarang dengan media sosial sangat mudah, di WA di mana jawab. Itu salah satu contoh reaksi untuk
memberikan komunikasi dengan baik supaya bisa menanggulangi pergaulan tadi. Kalau kalian di WA atau di telepon tidak akan membalas, pasti sesibuk apapun harusnya menjawab. Tapi kalau sudah tidak bisa berkomunikasi, itu akan berbahaya. Itu salah satu contoh untuk menanggulangi supaya tidak ada pergaulan yang negatif. Supaya itu nanti di satu contoh kecil saja, tidak usah ke mana-mana, kita ke lingkungan atau keluarga kita masing-masing. Kita supaya dengan waktu kita akan melebar, positifnya akan melebar. Tapi kalau sudah kita tidak positif dengan waktu, kita akan pergaulan kita tidak akan baik dan akan negatif, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa remaja yang ada di daerah dukun ini masih bisa dibilang dengan garis wajarnya, karena mereka sudah mulai masuk ke dalam organisasi pemuda-pemudi atau karang taruna yang aktif. Tapi sebagian kecil dari mereka masih ada yang pasif dalam organisasi karena mereka mungkin masih malu. Tapi kepala daerah dukun dan sekitarnya mencoba untuk mendirikan lagi karang taruna atau organisasi pemuda-pemudi untuk melahirkan generasi muda-mudi yang kreatif, aktif, dan juga dapat menolong masyarakat sekitar. Nah, dari organisasi pemuda-pemudi atau karang taruna bisa melakukan seperti contohnya kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekitar. Contohnya saja bakti sosial dan lain-lain. Dan yang diharapkan kepada pemimpin daerah dukun dan sekitarnya adalah dengan mewujudkan pergaulan remaja yang sehat akan memajukan generasi bangsa yang maju.